Pagi hari ini saya sedikit memberikan testimoni, bercerita tentang bagaimana perjalanan kehidupan saya. Dari awalnya saya orang desa, orang pelosok di Manggarai Timur sana. Kebetulan ada kakak saya ini dari sama-sama dari Manggarai Timur. Masih ingat ya? Iya, masih satu. Itu kemudian keluar dari LR menuju Surabaya. Waktu itu saya pertama kali menuju Lamongan, sehingga pada akhirnya bergabung dengan kelompok teroris. Jadi Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, nama saya Yanto, asal dari Biting, Kecamatan LR, Manggarai Timur. Masa-masa kecil saya habiskan di kampung, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Jawa, di Lamongan, di pesantren. Kalau dulu mungkin Bapak-bapak pernah mendengar tahun 2001, 2002, ya, pernah terjadi, ya, sempat heboh, ada kejadian bom Bali 1 yang melibatkan Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Ali Imron, dan lain-lain. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang saya sebutkan tadi. Ya. Habis sekolah di sana, kemudian melanjutkan di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian setelah itu bekerja di Surabaya. Setelah saya lulus, bekerja di Surabaya dan bertemulah dengan kelompok daripada pelaku-pelaku teror ini. Ya, berkenalan juga dengan ada teman-teman dari Jamaah Ansarut Tauhid, kemudian ada juga dari Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS, kemudian terakhir bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Jadi Jamaah Islamiyah ini merupakan kelompok teror, ya, organisasi terorisme di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dan rata-rata pelaku-pelaku daripada, ya, pengoboman, penembakan, penyerangan yang terjadi di Indonesia ini awal-awal seperti bom Bali, kemudian bom kedutaan besar Australia, dan peledakan-peledakan di tempat lainnya, rata-rata pelakunya adalah anggota daripada kelompok Jamaah Islamiyah. Jadi di tahun 2014 saya direkrut, ya, oleh kelompok ini dan mengikuti istilah mereka kaderisasi, ya, hampir 1-2 tahun. Kemudian mengikuti semua kegiatannya, ya, baik itu kegiatan bentuknya pengajian atau kegiatan bentuknya perekrutan, ya, itu semua anggota ataupun simpatisannya selalu mengikuti, ya. Jadi mereka rata-rata dari kelompok teror ini, mereka mengemas kegiatan mereka itu bagaimana, ya, tidak terlalu mencolok, ya, agar tidak diketahui oleh, ya, pemerintah ataupun penegak hukum. Mereka buatlah pengajian yang sifatnya umum, ya. Mereka buatlah satu lembaga atau yayasan, ya, sehingga begitu banyak orang yang bisa bersimpati ataupun bergabung, ya, dan macam-macam coraknya, ya. Kemudian bagaimana mereka, ya, kami dulu mencari anggota, ya, merekrut lah begitu bahasanya,
yaitu melalui masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, kemudian ke kampus, ya. Kalau di kampus dulu itu kita membuat semacam pengajian, ya, perkumpulan, ada beberapa orang di situ yang kita ambil, yang kita rekrut, ya, kemudian dijadikan untuk koordinator di kampus-kampus tersebut, ya, sehingga membuat kajian pertemuan rutin 1 pekan sekali, ya, atau 1 bulan sekali, atau 1 pekan 2 kali, begitu terus sampai menemukan kira-kira siapa yang berpotensi, ya, untuk diproses lebih lanjut agar bisa menjadi bagian daripada kelompok-kelompok ini, ya. Jadi tidak serta-merta kita mengambil orang, merekrut orang untuk menjadi, melalui proses, ya, yang begitu panjang dan penuh dengan kesabaran. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu yang menjadi sasaran adalah para mahasiswa, kemudian, ya, para pelajar, terutama setingkat SMA begitu. Kemudian juga orang yang mempunyai pengaruh, baik itu tokoh masyarakat, ya, ataupun aparatur sipil negara yang sekiranya dia itu punya pengaruh dan berpotensi untuk kita rekrut, kita ambil untuk menjadikan anggota daripada kelompok ini. Sehingga tidak heran Bapak ibu-ibu kalau misalnya ada mendengarkan berita di televisi begitu ada penangkapan, oh karyawan daripada BUMN, ada salah satu beberapa orang pelaku itu merupakan anggota Polri. Kemudian ada juga ASN, ya, ASN ada yang di perpajakan dan di kantor-kantor pemerintah yang lainnya. Itu bisa sampai menjadi pelaku dan keseharian dia berbaur dengan teman-temannya di tempat dia bekerja, di kantornya. Ya, jadi segitu dia bisa menyembunyikan identitas dirinya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia bagian daripada kelompok teror ini. Karena memang mereka ini sengaja disusupkan, sengaja ditanam di tempat-tempat itu atau di instansi-instansi tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya di tahun 2020 saya diamankan oleh pihak Densus 88. Ya, di tahun 2020 setelah berkelana sekian tahun, ya, berkumpul, ya, sekian tahun dengan kelompok-kelompok ini, terutama Jamaah Islamiyah. Akhirnya di tahun 2020 saya diamankan di Surabaya, di tempat saya bekerja, ya, dan diproses hukum selama 4 tahun penjara. Tapi alhamdulillah karena pada perjalanannya di dalam penjara kita bisa bersinergi, kemudian saya bisa membuka diri, membangun diskusi, baik itu dengan Densus 88 maupun dengan BNPT dan pihak lapas. Akhirnya bisa bebas lebih cepat daripada vonis yang harusnya saya jalankan 4 tahun. Ya. Tapi memang bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, untuk merubah, ya, untuk mengembalikan diri kita itu, ya, kepada, ya, kita daripada paham-paham radikal itu memang perlu waktu dan perlu proses juga, ya. Tidak serta-merta hari ini kita ditangkap besok kita bisa kembali, tidak juga, ya. Melalui proses diskusi, ya, diajak ngobrol, ya, kemudian dikasih buku, ya, itu proses deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak Densus 88
Dan itu saya rasakan manfaatnya selama saya di penjara. Ya. Jadi dulu saya ditahan di Makobrimob di Jakarta itu. Di sana, ya, di setiap pekannya itu ada 3 sampai 4 kali kita pertemuan, pengajian semacam itu. Dan yang datangkan itu pihak dari MUI, ya. Kemudian dari dosen-dosen di UIN, kemudian juga ada teman-teman kita yang ex-napiter, ya. Dulunya dia pernah menjadi pelaku teror, kemudian sudah dia kembali ke NKRI, dan dia datang ke penjara membantu kita untuk memulihkan kembali pemahaman-pemahaman kita yang keliru itu. Ya. Dan itu dibimbing terus, dan dialognya terbuka. Ya, kita bebas untuk bertanya jawab, kemudian beradu argumen, ya. Sehingga memang yang saya rasakan, karena mungkin selama kita waktu itu bergabung dengan kelompok radikal ini, ya, kita tidak membangun diskusi, ya. Jadi anggapan kami terhadap pemerintah itu, pemerintah ini jahat, pemerintah ini sewenang-wenang, pemerintah ini diktator, ya, pemerintah ini korup, ya, dan hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kami terhadap pemerintah itu, ternyata kalau sudah bertemu, kemudian diajak diskusi, ya, ngobrol bareng gitu, ya, di satu tempat, ternyata stigma-stigma negatif itu yang ada pada diri kami itu ternyata bisa dicairkan, ya. Artinya bisa diluruskan. Karena itulah, ya, salah memahami, ya, kalau sudah salah paham berarti dalam bertindak juga ya salah. Itu yang saya alami, proses deradikalisasi yang saya lewati di dalam penjara. Baik itu saya masih di Polda Jatim, kemudian dipindah ke Jakarta di Makobrimob, kemudian dipindah lagi ke Gunung Sindur, masih hal yang sama, ya, tetap didatangi oleh pihak Densus 88 untuk dialog, sampai pada akhirnya di Gunung Sindur itu kita ada 37 orang kalau tidak salah melakukan ikrar setia NKRI. Jadi kita melepas baiat kita terhadap kelompok kita masing-masing, karena kita 37 orang ini terdiri dari berbagai macam kelompok. Ada yang dari Jamaah Islamiyah, ada yang dari JAD, ada yang dari MIT, ada yang dari NII, ya, Negara Islam Indonesia. Jadi 37 orang ini kita menyatakan kesetiaan untuk ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai akhirnya saya bebas, ya, di tahun 2022 dan kembali ke kampung halaman memulai kehidupan yang baru, ya, bersama keluarga, ya, istri dan sanak famili yang ada di LR sana. Ya, dan kedepannya kita perlu di Manggarai ini, ya, kita betul-betul, ya, mengantisipasi, membentengi diri kita, keluarga kita, dan juga, ya, generasi-generasi muda kita ini dari paham-paham radikal, kemudian intoleran, hingga pada akhirnya orang itu bisa menjadi bagian daripada pelaku terorisme. Bukan berarti di Manggarai ini tidak ada, ya, orang yang berpaham radikal. Ya, ada 1-2 orang, mungkin bahkan banyak. Tetapi yaitu tadi, kita tidak tahu, ya. Bisa jadi, ya, kita orang Manggarai ini tidak ada, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Orang-orang dari luar Manggarai, ya, orang dari luar mana sajalah, entah itu dari Jawa, entah dari mana, datang ke Manggarai, dia mempengaruhi kita, ya. Karena mungkin, ya, melihat keberagaman kita, melihat budaya kita ini yang sangat bagus, sehingga mungkin mereka tidak suka dengan itu. Mereka datang ke Manggarai, mengkacaukan itu semuanya.
di sini di Sanonggoang ini ya beberapa tahun yang lalu sudah ada pelakunya ya. Mohon izin saya sebutkan di Weracang ya. Dia ini bergabung dengan MIT, Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan daripada Santoso yang sekarang sudah meninggal dunia, sudah mati di Poso sana ya. Dan kelompok ini merupakan kelompok yang paling kejam dan paling sadis di Indonesia ini ya. Mereka tidak pandang bulu, pokoknya yang berseberangan dengan mereka, apalagi itu adalah aparat pemerintahan, baik itu polisi, ASN dan lain sebagainya, yang tidak ya sependapat berseberangan dengan mereka, mereka kasih habis semuanya ya. Jangankan dengan Bapak Ibu, dengan kami saja dulu di dalam ya, padahal kita ini statusnya sama-sama menjadi tahanan, itu saling sikut, bahkan ada yang bertengkar sampai berdarah-darah itu. Apalagi dengan ya, karena itu tadi merasa dirinya saya ini, perjuangan saya ini yang paling hebat ya, saya yang paling oke, saya yang paling berani, sehingga melihat kita itu ya seolah-olah tidak, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak berjuang dalam tanda kutip menurut mereka ya. Sehingga sampai ada yang bertengkar, sampai petugas itu ya di dalam itu dipisahkan. Ini yang kelompok JI dipisahkan, yang kelompok MIT bersama JAD-nya mereka dipisahkan. Jangan sampai nanti, kadang-kadang Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, ini pengalaman kita waktu di dalam, kadang-kadang begitu dia sudah melewati proses deradikalisasi ya, dia sudah mau ikrar setia, sudah menyadari kesalahannya ya, tetapi begitu dia digabungkan kembali, dikumpulkan kembali ya dengan kelompok-kelompok ini yang masih kategorinya radikal ya, yang belum bisa menerima, maka dia selalu mengkompori ya, dia selalu memprovokasi ya, jangan lagi kamu ikut itu ya. Mereka itu sudah menyengsarakan kita, memenjarakan kita, kenapa harus kamu ikut setia lagi dengan mereka ya. Ada sebagian teman itu yang mereka ya kembali terpapar, kembali terpengaruh ya. Bahkan tidak jarang dan banyak sekali ya pelaku-pelaku teror ini ya, begitu dia bebas keluar dari penjara, dia berbuat kembali, dia menjadi pelaku teror kembali. Baru-baru ini terjadi di pengeboman di salah satu kantor Polsek di Kabupaten Bandung. Dan ada juga ya pelaku-pelaku lain yang dihukum 10 tahun, 15 tahun, begitu mereka keluar ya, padahal mereka dulu di penjara di Nusa Kambangan, begitu mereka keluar kembali lagi ya. Karena itu tadi, karena ya pengaruh-pengaruh, atau mungkin dia di dalam dulu ya hanya sekedar berpura-pura saja ya, bagaimana caranya saya biar cepat keluar lah sehingga saya bisa berbuat lagi. Itu yang terjadi. Jadi kita di Manggarai ini, Bapak Ibu-Ibu, mari kita ya bentengi betul ya diri kita, keluarga kita, serta generasi-generasi kita ini dari paham-paham itu. Jangan mudah ya terpengaruh atau kita merasa takjub dengan orang yang datang dari luar Manggarai ya, kemudian berpenampilan seolah dia hebat ya. Kita harus percaya diri bahwa kita orang Manggarai ini orang hebat juga ya. Begitu. Kadang-kadang kita ini orang timur ya, merasa diri kita itu pesimis gitu ya. Jadi banyak teman-teman dulu waktu yang kuliah di Surabaya itu merasa dia pesimis ya. Akhirnya ya banyak, terutama dari Ambon, kemudian dari Makassar itu yang terpapar. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, walaupun ya saya di Surabaya, ada banyak ya anak-anak dari Manggarai ini ya, generasi muda dari Manggarai ini yang kuliah di Surabaya, kuliah di Jawa, bertemu dengan saya tidak pernah mempengaruhi mereka sedikit pun ya. Waktu itu saya punya prinsip, biar saya sendiri saja ya yang menjadi yang bergabung dengan
kelompok-kelompok teror ini. Saudara-saudara saya, adik-adik saya, sepupu saya, semua yang sekolah berkuliah di Jawa itu tidak pernah saya mengajak mereka ayo bergabung, tidak pernah sampai. Ya. Bahkan waktu itu lagi rame-ramenya salah satu kelompok itu Hizbut Tahrir, ya, mereka ikut bergabung di sana. Saya bilang kalau bisa jangan bergabung di sana. Di sini ada organisasi yang paling besar, yaitu ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau ada pengajiannya, ada kegiatannya, ya baik itu kegiatan sosial ataupun keagamaan, silakan kalian ikut. Nanti saya fasilitasi. Nanti saya antar, saya perkenalkan dengan tokoh-tokohnya. Dan itu alhamdulillah berhasil. Ya. Itu ya, harapan saya untuk generasi muda yang ada di Manggarai dan keluarga besar saya yang ada di Manggarai. Jangan sampai ya tanah kelahiran kita ini yang aman, damai, tentram, yang humanis itu kita rusak dengan masuknya paham-paham radikal ini. Ya. Jadi sebagaimana yang Pak Camat sampaikan tadi, memang ya radikalisme atau terorisme ini hampir ada di setiap agama. Ya. Jadi bukan ada di agama tertentu saja. Kebetulan di Indonesia ini adalah mayoritasnya adalah Muslim. Ya. Kalau di India ada radikal Hindu. Kalau di Amerika ada radikal Kristen, ya, dan begitu juga di tempat-tempat yang lainnya. Kebetulan kita Indonesia ini mayoritas Muslim, sehingga banyak pelakunya itu, hampir semua pelakunya adalah Muslim. Tapi sekali lagi, ya ini tidak mengatasnamakan agama sebenarnya. Ya, tujuan akhir daripada kelompok-kelompok teror ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan politik. Ya. Untuk kepentingan politik, ya, mereka ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, negara yang konsepnya itu adalah konsep khilafah, ya, di Indonesia. Sebagaimana dulu, memang negara dalam konsep khilafah ini memang pernah terjadi, yaitu khilafah Utsmani, kemudian ada Abbasi, kemudian ada lagi negara khilafah satunya lagi saya lupa. Memang pernah ada, tapi itu di masa lalu. Dengan sekarang ini yang zaman modern ini, ya, nampaknya di negara kita Indonesia ini cocok adalah negara yang berdasarkan Pancasila, ya, negara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berlandaskan demokrasi. Itu merupakan kesepakatan bersama daripada pendiri-pendiri bangsa kita. Ya. Memang sejarah bangsa ini, ya, daripada menurut pengetahuan daripada teman-teman saya, termasuk saya dulu di kelompok-kelompok radikal ini, memang mereka minim terhadap, ya, bahkan tidak paham terhadap sejarah bangsanya sendiri, ya, sehingga mereka gampang terprovokasi, terpengaruhi oleh pihak-pihak luar, ya. Tuh. Mereka berambisi untuk mendirikan negara khilafah, negara Islam, ya. Sebagaimana mereka, ya, membaca buku, ya, membaca sejarah bahwa dulu ada negara ini, negara itu yang pernah jaya dan lain sebagainya. Tetapi, ya, dia tidak melihat realita daripada kehidupan kita sekarang ini, ya, seperti apa yang cocok yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kasus yang menjerat saya detailnya itu adalah masalah senjata. Jadi senjata ini memang sengaja dibelikan oleh orang-orang JI, ya, terutama pimpinan saya di perusahaan tempat saya bekerja, digunakan untuk istilahnya operasi di Banten dan di Sumatera. Jadi di Banten itu ada salah satu perusahaan semen merah putih namanya, yang menurut survei mereka nih, karena saya tidak ikut survei, ya, menurut survei daripada mereka ini bahwa rata-rata tenaga kerja ini adalah tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina, ya, sehingga mereka berinisiatif, ya, untuk membeli senjata, sehingga barang ini mereka pesan dan dikirim ke saya, ya, dikirim ke saya yang ada di kantor. Kebetulan tempat saya bekerja itu adalah
kantor ekspedisi, tempat pengiriman barang. Sehingga mereka mengirim barang ini ke saya, tapi ternyata barang ini jauh-jauh hari sebelumnya, mulai dari saat transaksi, kemudian pada saat pengirim barang itu mau dikirim ke saya, ternyata pihak Densus 88 sudah mengetahui itu. Sebenarnya saya juga punya firasat, Pak. Ya, saya juga hari itu firasat saya tidak enak, ya. Tapi sebenarnya barang ini saya tidak tahu, ya. Sebenarnya barang ini saya tidak tahu isinya apa, hanya sekedar mereka pimpinan telepon, ya, atasan telepon. Nanti ada orang yang antar barang ke kamu, nanti silakan kamu kirim. Oke, siap, ya. Namanya pimpinan yang telepon, ya. Ibarat Pak Camat, ya, telepon asisten, kirim ini ya, siap. Itu. Sehingga begitu barang ini datang, ya saya diamankan. Ya. Saya diamankan, ya kemudian diinterogasi, ya, ditanya, ya saya ngomong apa adanya. Ya, akhirnya semua yang berkaitan dengan kegiatan daripada kelompok ini, baik itu di kantor tempat saya bekerja atau di luar kantor, semuanya saya ceritakan. Ya, sehingga membuat kasus itu pada waktu itu terang benderang. Ya. Yang tadinya banyak yang menyembunyikan, ya, banyak yang jangan kasih tahu, saya buka saja. Ya, itu. Ya, karena buat apa kita ya sembunyi-sembunyikan? Toh semuanya sudah mengetahui semuanya. Ya, waktu itu yang saya berpikir lebih baik semuanya saya buka, semuanya saya ceritakan, ketimbang suatu saat nanti baru mereka ketahui dan itu membuat masalah baru buat saya. Ya, saya katakan, ya, semua masalah ini akan saya tuntaskan semuanya dan saya hadapi proses hukumnya. Ya, tentang kelompok Jamaah Islamiyah ini, memang JI ini, Jamaah Islamiyah ini berdiri sekitar tahun 1980-an, ya. Yang menjadi pelopornya waktu itu berdirinya Jamaah Islamiyah ini adalah Ustadz Abu Bakar Basir dan Ustadz Abdullah Sungkar, ya. Yang sekarang Ustadz Abu Bakar Basir ini sudah menyatakan kesetiaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Ustadz Abdullah Sungkar ini sudah meninggal dunia. Ya, mereka dirikan J ini ya, di Malaysia awalnya, kemudian menjadi target mereka adalah di Indonesia. Dan rata-rata kelompok JAD, kemudian JAT, atau kelompok-kelompok yang lainnya yang baru muncul belakangan ini merupakan pecahan, ya, sempalan daripada Jamaah Islamiyah. Ya, karena di Jamaah Islamiyah ini prosesnya itu panjang, ya, ada proses kaderisasinya itu memakan waktu yang lama. Kadang-kadang kan orang, ya, karena dia sudah bersemangat untuk melakukan aksi, karena doktrinnya itu adalah, ya, pemerintah ini adalah pemerintah yang kafir, tauhid, ya. Sistem hukumnya juga seperti itu, maka harus kita ganti dengan apa? Dengan negara yang konsepnya Islam dan menegakkan hukum Islam secara keseluruhan. Jadi itu doktrinnya. Jadi bagaimana caranya kita, ya, kalau mau ganti sistem hukumnya, maka pemerintahnya harus kita ganti, harus kita jatuhkan, sehingga lewat aksi-aksi itulah, ya. Maka ada sebagian kelompok orang ini yang tidak sabar dengan proses kaderisasi yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah ini, ya, sehingga mereka keluar mendirikan kelompok yang baru, atau jamaah yang baru, dan membuat aksi. Maka belakangan ini gencar sekali terjadi aksi pengeboman. Dulu di Surabaya itu ada pengeboman di Polrestabes, yang pelakunya itu adalah seorang ibu beserta suami dan anaknya. Anaknya itu masih kecil, Pak. Ya, kasihan sekali. Dan itu alhamdulillah anaknya selamat dan diselamatkan oleh anggota polisi pada waktu itu. Kemudian juga waktu di Surabaya ada pengeboman di salah satu gereja, di dua gereja di Surabaya, dan satunya meledak di Rusun di Surabaya. Itu pelakunya adalah semua kelompok dari Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Jadi dua kelompok besar di Indonesia ini, satunya JI, Jamaah Islamiyah ini, dia
berafiliasi dengan Al-Qaeda atau Osama bin Laden. Sedangkan kelompok-kelompok JAD, JAT, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Santoso yang ada di Poso itu, mereka berafiliasi dengan ISIS yang berada di Suriah maupun di Irak, sehingga segala macam komando mereka itu ya di bawah kendali sana. Begitu pula Jamaah Islamiyah di bawah komando Al-Qaeda. Jadi JI sasarannya adalah ya sasaran untuk perekrutan, pembinaan dan lain sebagainya itu. Yang pertama adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang punya pengaruh besar. Karena kalau sudah dipegang tokohnya itu, maka yang lainnya akan ikut. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan, misalnya sekolah, ya, memang banyak daripada kader JI, kader kelompok ini yang berprofesi sebagai guru, ya. Baik itu di sekolah-sekolah umum, ya, sekolah-sekolah agama, atau bahkan di pesantren-pesantren, ya. Saya tidak mau tidak mengatakan bahwa pesantren itu adalah sarang daripada terorisme, tidak. Tapi memang ada sebagian ya ustadz itu memang sengaja mereka disusupkan, ya, sengaja ditanam di sana. Memang secara kurikulum pesantren itu bagus sebenarnya, tapi kadang-kadang ada oknum-oknum daripada ustadz yang itu diutus daripada kelompok tertentu untuk ya menyebarkan paham-paham radikal itu. Kemudian ya yang menjadi sasaran mereka adalah kampus, ya, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Itu di Surabaya, rata-rata di semua kota besar di Indonesia, ya, itu ada pengajian, ada perkumpulan, ya, daripada entah itu dari JI, entah itu dari JAD ataupun kelompok-kelompok radikal lainnya. Itu senantiasa mereka membuat perkumpulan untuk merekrut siapa yang berpotensi untuk menjadi rekrut, ya. Tujuan mereka adalah untuk bagaimana mereka bisa menjadi bagian daripada kelompok ini, ya. Kalau toh mereka tidak bisa kita rekrut, tidak bisa menjadi anggota, setidak-tidaknya dia menjadi simpatisan, ya. Simpatisan itu kan kalau ada kegiatan daripada kelompok-kelompok ini, kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, mereka bisa menjadi penyokong dana, ya. Itu maka mereka mendirikan lembaga-lembaga sosial, kemudian mereka melakukan penggalangan dana, ya. Di JI dulu ada beberapa ya yayasan sosialnya itu ada Sam Organizer, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada lagi banyak, ya. Itu merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh JI, dan banyak begitu ada penggalangan dana, ya, di hampir di seluruh kota besar yang ada di Indonesia ini, ya, dana yang terkumpul itu satu kali penggalangan itu bisa mencapai ratusan juta, ya, dan dana itu akan dikirim ke Suriah, dikirim ke ya tempat-tempat yang sekarang sedang konflik. Dan dana itu digunakan untuk operasional daripada kelompok-kelompok tersebut, ya. Sehingga itu tadi, ya, tokoh masyarakat, kemudian lembaga pendidikan, kemudian perguruan tinggi, kemudian kantor-kantor pemerintahan, itu mereka sasar juga. Jadi J ini dia tidak anti dengan siapapun, dia ya sangat terbuka tapi hati-hati, ya. Dia sangat terbuka, cuman dia bekerja itu bekerja secara senyap, ya, dia merekrut, dia tidak terbuka, tidak seperti dengan kelompok MIT, kelompok JAD, dia sangat frontal, ya. Kalau dia tidak suka, dia tunjukkan ketidaksukaannya, itu. Tapi kalau JI ini dia bermain senyap, dia bermain halus, dan ini sangat berbahaya sebenarnya buat kelangsungan daripada generasi kita dan kelangsungan bagi bangsa kita. Dan alhamdulillah kemarin dengan para pimpinan-pimpinan kita itu setelah diamankan oleh pihak Densus 88, mereka setelah dilakukan proses deradikalisasi, dialog, ya, dengan mereka, sehingga mereka kembali ke NKRI. Dan
di bulan Juli kemarin. Ya. Di bulan Juli kemarin mereka berkumpul di Bogor dan difasilitasi oleh pihak Densus 88, para pimpinannya. Mereka menyatakan membubarkan diri. Ya, jadi Jamaah Islamiyah itu dibubarkan, ya, membubarkan diri, ya, membubarkan diri di Bogor kemarin setelah tokoh-tokohnya berkumpul. Tapi ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, itu kan secara keorganisasian, ya, secara keorganisasian itu mereka membubarkan diri. Ya, kita ini kan tidak tahu, ya, masing-masing personal, masing-masing diri, masing-masing hati nuraninya itu kan kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan ya seperti lahirnya, seperti yang kita tampak, seperti yang kelihatan nampaknya itu, ya, karena kita tidak tahu dia mungkin ya masih berkeinginan untuk melakukan aktivitasnya, mungkin dia dengan diri sendirinya atau dengan temannya atau dengan saudaranya atau dengan keluarganya. Karena di Indonesia ini yang saya ketahui anggotanya saja daripada Jamaah Islamiyah sekitar 6.000 orang. Itu di seluruh Indonesia. Itu anggota yang terdaftar. Belum simpatisannya. Tentu simpatisannya lebih banyak daripada anggotanya. Ini menjadi ya apa namanya? Hal ini menjadi ya wanti-wanti lah buat kita. Siap. Agar kita tetap waspada. Berarti kita waspada, jangan kirim saya, jangan sampai anak saya kirim ke Jawa lah, nanti mereka direkrut. Tidak juga. Ya. Sampai kita harus tahu kemana kita kirim anak kita ke sekolah. Kalau mau dikirim ke pesantren bagus, kirim. Tapi harus kita tahu background pesantrennya seperti apa. Jangan sampai yang penting pesantren kita kirim ke sana, tidak juga. Begitu juga, yang penting saya sekolah di sekolah tinggi teologi mana lah di Jawa. Tapi kita tidak tahu latar belakang sekolah ini. Ya, sehingga dia ternyata sekolah ini membentuk, mengkader ya anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita untuk menjadi bagian daripada kelompok-kelompok teror. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.